Oke, kita akan membahas tentang contoh soal materi cahaya dan alat optik. Nah, khususnya ini akan membahas tentang cermin, ya. Jadi silakan kalian ikuti dengan baik. Nah, untuk pemanfaatan dari kegiatan pemantulan pada cermin itu ada contohnya untuk cermin datar biasanya ada pada cermin kaca, kemudian ada rumah kaca seperti itu. Kemudian ada cermin cekung, biasanya digunakan untuk reflektor lampu mobil atau lampu senter atau alat mikroskop pada bagian bawahnya. Kemudian ada lampu senter dan teropong seperti itu. Kemudian untuk cermin cembung biasanya digunakan untuk kaca spion mobil, motor atau transportasi lainnya, dan juga sebagai cermin yang ada pada pertigaan untuk menghindari dari tabrakan itu cermin cembung. Nah, itulah contoh-contoh pemantulan pada kehidupan. Nah, selanjutnya nanti kita akan membahas tentang cermin datar. Nah, pada cermin datar ini mengikuti hukum pemantulan cahaya, yaitu sinar datang akan dipantulkan dengan besaran sudut pantul sama dengan besarnya sudut datang, ya. Jadi sudut datang atau I itu akan sama besar dengan sudut pantul atau R. Nah, sudutnya antara sudut I dan R itu merupakan yang di tengah-tengah itu garis normal seperti itu. Nah, sinar datang itu akan sinar datang yang tegak lurus dengan cermin akan dipantulkan juga tegak lurus dengan cermin. Nah, sifat bayangan pada cermin datar sendiri itu maya, tegak, sama besar, jaraknya itu sama dengan jarak benda, tingginya itu juga sama dengan tinggi benda. Kemudian posisi bayangannya itu yang berbeda adalah berlawanan dengan benda. Jadi kalau misalkan kanan kiri itu berkebalikan. Nah, kemudian ketika dua cermin datar itu bentuk sudut tertentu, itu akan membentuk bayangan yang berbeda-beda jumlahnya. Nah, itu nanti bisa dihitung menggunakan persamaan sebagai berikut. Nah, contoh soal ini, berapakah bayangan yang terbentuk bila kita berada di depan dua buah cermin datar yang membentuk sudut 120 derajat? Nah, itu pakai rumus N adalah jumlah bayangan sama dengan 360 derajat dibagi alfa. Alfa ini adalah sudut dua cerminnya dikurangi 1. Maka kita masukkan, ya. Oke, untuk di sini 360 per 120 min 1 sama dengan 3 min 1 menghasilkan 2. Jadi 120 menghasilkan 2 bayangan. Nah, untuk contoh cermin cembung ini memiliki 3 sinar istimewa. 3 sinar istimewa ini akan digunakan untuk menggambarkan bagaimana bayangan itu terbentuk pada cermin cembung, ya. Jadi biasanya ada 3 sinar istimewa. Yang pertama, jika sinar datang sejajar sumbu utama, maka akan dipantulkan seakan-akan dari fokus di belakang lensa, di belakang cermin. Kemudian yang kedua, sinar datang yang menuju pusat atau jari-jari akan dipantulkan kembali dari jari-jari pula. Kemudian untuk yang ketiga, sinar yang datang dari arah titik fokus, ya, titik fokus akan dipantulkan sejajar dengan sumbu utama. Sifat bayangan yang dibentuk dari cermin cembung itu adalah maya, tegak, dan diperkecil. Nah, bisa dilihat dari gambar ini. Untuk pembentukannya ada pada gambar warna ungu. Nah, itu adalah sinar datang
akan diteruskan seolah-olah dari fokus dipantulkan ya. Kemudian sinar datang yang kedua itu seolah-olah melewati titik pusat, maka akan dipantulkan kembali ke garis yang tadi, seperti itu. Perhatikan gambar hitam. Nah, itu bisa kita lihat bahwa benda itu berada di ruang 4, maupun dia lebih dekat dengan cermin maupun menjauh, itu tetap bayangannya itu diperkecil, tegak, dan bersifat maya. Oke, untuk kemudian contoh soal 4, di sini ada cermin cembung yang sifatnya itu menyebarkan sinar atau divergen. Ya, Nah, maupun kita bisa mencari sifat bayangan itu menggunakan persamaan rumus di sebelah kanan ataupun persamaan bagian ruang pada cermin, seperti itu. Perbesaran bayangan. Nah, untuk mencari fokus pada cermin cembung itu nilai fokus benda atau jarak bayangan, mencari fokus jarak benda ataupun jarak bayangan menggunakan rumus 1/f sama dengan 1/s plus 1/s catatan, di mana f itu nilainya negatif ya, f nilainya negatif itu bisa digunakan untuk mencari. Nah, kemudian nanti kalian bisa membandingkan juga dengan ruang benda, sifat apakah benar-benar konsepnya itu sama apa enggak, mencari di sifat itu f memiliki nilai negatif. Jadi jangan lupa untuk cembung cermin cembung itu jadi nilai f nya per f minus itu per f, seperti itu, karena f nilainya minusnya itu 1/f sama dengan 1/s plus 1/s aksen. Kemudian mana itu sama dengan 1/s plus 1/s aksen. S aksen adalah jarak bayangan. Nah, seperti Di sini kita juga bisa melihat bahwa kemudian untuk ruang 1, 2, 3 itu berada di belakang cermin, sedangkan ruang 4 ada di depan cermin cembung. untuk perbesaran bayangan bisa dicari dengan rumus S aksen per S atau menggunakan H aksen per H. Nah, sifat bayangan juga bisa kita cari menggunakan rumus R benda ditambah R bayangan sama dengan 5, di mana R benda pada cermin cembung itu umumnya ada di depan dan ada di ruang 4 ya, sehingga kita bisa tulis di sini bahwa R bendanya itu 4 ya. Kemudian kita akan mencari ruang bayangannya nomor berapa, berarti tinggal kita mencari ruang bayangan sama dengan 5 min 4 dipindah ruas, seperti itu. Hasilnya adalah ruang bayangannya ada di ruang 1, seperti itu. Nah, sifatnya apa? Maya dan tegak. Kemudian untuk menentukan diperbesar atau diperkecil bisa menggunakan berarti di sini ruang bayangannya itu kan 1, ternyata lebih kecil dari ruang benda, sehingga bayangannya diperkecil, seperti itu. Menggunakan persamaan ini bisa menentukan sifat bayangannya ataupun pakai hitungan. Nah, ini Contoh soal 4. Suatu benda diletakkan cm di depan pada cermin cembung. 12 cm. Cermin cembung itu benda Titik ada di pusatnya ruang 12 4 cm di depan juga. cermin. Nah, benda ini ada di Ya. ruang 4 ya. Kemudian tentukan jarak bayangan Nah, ke cermin, titik perbesaran pusatnya sifat dan 12. sifat bayangan Kemudian tersebut ya. bendanya diletakkan Nah, juga 12 tapi di depan 12. cermin. Berarti karena benda di ruang 4, di ruang maka 4 bisa dengan kita jarak 12 juga. gunakan Kita persamaan tinggal masukkan yang paling cepat saja. dulu. Nah, Berarti di sini di ruang 4 maka cermin kita cembung tulis benda masukkan selalu ruang benda di 4 ruang ditambah ruang 4. bayangan Jika sama dengan benda di 5, ruang maka 4, ruang bayangannya ruang sama bayangan dengan itu 1. adalah 1. Nah, Maka karena ruang bayangannya itu selalu 1, maya dan maka tegak. Ya, bayangan karena di berada belakang cermin sifatnya maya dan tinggal tegak. dimasukkan dulu. Ini kita Seperti pakai yang persamaan ruangan. Perbesarannya karena ruang Kemudian, bayangannya lebih perbesarannya kecil dari ruang itu benda, maka diperkecil sehingga sifatnya maya Di situ, diper. ruang bayangan itu lebih kecil dari ruang benda Terus karena tadi untuk ruang bayangan 1. perhitungannya
lebih kecil. Nah, kita akan mulai penghitungan untuk menghitung dengan persamaan. Di sini diketahui S-nya 12, kemudian R-nya 12, sehingga fokusnya 6. Nah, di sini yang ditanyakan adalah jarak bayangan, perbesaran, dan juga sifat bayangan, ya. Kemudian rumus yang digunakan untuk mencari jarak bayangan itu adalah minus 1/f sama dengan 1/s plus 1/s aksen. Di sini diingat minus f karena f itu untuk cermin cembung nilainya negatif, ya. Sehingga kalau kita masukkan persamaannya diperoleh 1/s aksen sama dengan min 1/6 dari fokusnya, kemudian min 1/2 dari jarak bendanya, sehingga bisa disamakan penyebutnya, sehingga diperoleh minus 3/12. Hasilnya yaitu kalau dibalik S aksen sama dengan min 12/3 atau min 4 cm. Nah, di sini yang perlu ditekankan, jika S aksennya itu negatif, artinya bayangannya bersifat maya dan tegak, ya, maya dan tegak. Kemudian untuk perbesarannya di sini menggunakan jarak bayangan per jarak benda, ya, sehingga kita masukkan min 4/12 sama dengan min 1/3 atau ukurannya 1/3 ukuran benda, sehingga artinya bayangan diperkecil. Untuk cermin cekung itu juga ada 3 sinar istimewa, ya. Yang pertama sinar datang sejajar sumbu utama akan dipantulkan melalui titik fokus, ya. Titik fokusnya di depan lensa, karena kalau cermin cekung itu ruang 1, 2, 3 ada di depan lensa. Kemudian sinar datang melalui titik fokus maka akan dipantulkan sejajar oleh sumbu utama. Kemudian sinar datang melalui pusat kelengkungan akan dipantulkan kembali melalui titik pusat kelengkungan. Nah, bisa diperhatikan pada gambar ini adalah gambar cara membentuk bayangan pada cermin cekung menggunakan 3 sinar istimewa, ya. Titik bayangan dibentuk antar pertemuan sinar-sinar istimewa ini. Sinar datang sejajar sumbu utama akan dipantulkan melalui titik fokus. Sinar datang melalui titik fokus akan dipantulkan sejajar titik utama. Sinar datang dari pusat jari-jari maka akan dipantulkan melalui pusat jari-jari, seperti itu. Itu pembentukan untuk cermin cekung menggunakan 3 sinar istimewa. Nah, sifat bayangan dari cermin cekung sendiri, karena bayangannya hanya bayangan yang di luar saja yang bersifat maya, tegak, selebihnya bersifat nyata dan terbalik, ya. Nah, untuk rumus cermin cekung ini bisa diperhatikan, kalian harus memperhatikan ruang cermin. Di depan cermin itu ada ruang 1, 2, dan 3, dan di sini sifatnya nyata terbalik karena ada di depan cermin. Untuk persamaan cermin cekung ini ada sama rumusnya, hanya saja F bernilai positif, ya. Kalau tadi F-nya bernilai negatif. Kemudian di sini yang perlu ditekankan bahwa ternyata
cermin cekung ini berkebalikan dengan cermin cembung. Kalau cermin cekung depannya itu ruang 1, ruang 2 dan ruang 3, dan belakangnya ruang 4. Itu di cermin cekung. Nah, contoh soal pada cermin cekung. Ini di sini sebuah benda tingginya 4 berada 5 cm di depan buah cermin cekung. Jika panjang jari-jari kelengkungannya 20, tentukan sifat bayangannya. Nah, kalau 4 S-nya 5, R-nya 20, maka F-nya 10. Maka di sini tinggal kita masukkan aja rumusnya. 1/F sama dengan 1/S plus 1/S aksen. Sehingga diperoleh untuk mencari jarak bayangan itu 1/10 min 1/5. Kita samakan penyebutnya sehingga diperoleh min 1/10. Nah, karena akhirnya kita balik, maka S aksennya diperoleh min 10. Sifat min ini menunjukkan bahwa sifat dari bayangan itu maya dan tegak. Kalau S aksennya negatif, maka bayangannya maya tegak. Nah, kita hitung perbesarannya juga. Perbesarannya min 10/5. Berarti di sini perbesarannya itu 2 kali, sehingga bisa dikatakan bahwa sifatnya diperbesar karena 2 kali dari benda. Seperti itu perbesarannya. Nah, ini yang biru menggunakan rumus ruang ya. Jadi kalau S-nya 5, maka lebih kecil dari F. F-nya karena 10. Jadi benda berada di ruang 1. Nah, tinggal nanti kita masukkan ruang bendanya 1 ditambah ruang bayangan sama dengan 5. Maka ruang bayangan 5 min 1 sama dengan 4. Nah, ruang bayangannya 4. Ruang bayangan 4 berarti sifatnya maya tegak karena di belakang cermin. Kemudian di sini perbesarannya R bayangan lebih besar dari R benda sehingga diperbesar. Oke, sekian video kali ini. Nanti masih ada part 3. Silahkan kalian pelajari dengan baik. Jangan lupa like and subscribe.